Surat Lasyo. Judulnya gitu. Aku nulisnya gitu. Saking lama dan banyak hal yang terjadi selama 10 tahun ini, aku bingung mau nulis apa. Sebenarnya terlalu banyak yang bisa aku ungkapkan. Tapi semoga dengan surat ini aku bisa menceritakan seorang Shani di JKT48. 15 Maret 2014, final audisi generasi 3. Pada saat itu, aku berusia 15 tahun. Masih kecil dan gak tahu apa-apa. Aku daftar JKT48 karena diajak temen. Dan kebetulan aku suka banget SNSD waktu itu. Jadi pikiranku cuma sekedar, wah ternyata di Indo ada juga ya kayak mereka. Aku mau daftar. Aku gak tahu juga kalau JKT48 sebelumnya udah ada 2 generasi. Jadi semenjak daftar aku baru mencari tahu JKT48 itu apa sih dan kayak gimana. Tapi karena aku tinggal di Jogja, aku harus bolak-balik selama proses audisi. Hari Kamis sampai hari Minggu aku di Jakarta. Minggu malam habis latihan langsung pulang ke Jogja. Senin sampai Rabu sekolah. Kayak gitu terus sampai final audisi. Di awal masuk juga masih bolak-balik sambil ngurus pindahan. Terima kasih untuk keluargaku dan mama yang selalu support dan nemenin aku. Jadi waktu itu aku juga di JKT48 sempat skip beberapa kegiatan. Ketinggalan beberapa lagu di Pajama Drive dan harus ngejar sendiri waktu itu. Di awal perjalanan aku emang gak punya ambisi. Cuma menjalankan kegiatan dengan happy, seneng, kumpul sama temen, dan beradaptasi di lingkungan baru yang menurutku ya ini menyenangkan gitu, ini seru banget. Sampai akhirnya aku tahu kalau di JKT48 ternyata gak segampang itu. Banyak persaingan yang harus dengan niat juga. Tanggung jawab, profesional, dan jadi dewasa dibandingkan anak-anak seusianya. Kalau kamu mau maju dan terlihat, ya harus usaha lebih. Mau cerita beberapa momen yang gak bisa aku lupakan. Di sini aku ngerasa bahwa oke, aku mau berubah menjadi seorang Shani yang baru, Shani yang lebih baik lagi, dan membuktikan ke orang kalau aku bisa. Pertama, waktu event mulai sekarang sungguh-sungguh generasi 3. Beberapa hari sebelum event aku dikasih tahu harus jadi backup salah satu member dan pindah blocking karena satu dan lain hal. Padahal udah latihan semua lagu, tapi aku harus pindah. Tapi untungnya aku bisa. Dan event pun berjalan dengan lancar. Selesai latihan, aku baca mention dan juga review. Zaman dulu masih pakai Google Plus yang sangat panjang itu. Aku baca semuanya dan ternyata banyak respon positif dan bilang, welcome center baru Tim Merah. Selamat datang center baru dan semacamnya. Aku bener-bener ngerasa diapresiasi di situ. Yang tadinya bukan center, ketika membaca itu timbul perasaan, oh kayak gini ya rasanya dilihat orang. Oh kayak gini ya rasanya ada di tengah. Dan mulai disitulah aku termotivasi dan pengen merasakan hal itu lagi. Setelahnya aku semakin semangat dan dipercaya buat jadi backup nomor 1 di Pajama Drive dan juga backup setlist tim J dari Kano Tamini. Aku sering perform bareng senior dan dapat banyak banget pembelajaran dari Kano Tamini juga. Next, masa-masa Tewas Sunagi Negara di tim T. Seneng banget akhirnya aku bisa naik tim dengan teman seperjuangan. Waktu itu diumumkan blocking dan aku dapat posisi 3 unit Wimbledon. Tapi tetap jadi backup nomor 1 dan 2. Jadi posisiku nggak menentu. Setiap show selalu pindah-pindah blocking. Akhirnya ada masa di mana aku harus pindah ke unit Amino Pianist. Tapi sayangnya pada saat aku perform, yang dipanggil bukan namaku. Melainkan nama member lain yang bahkan udah gak di JKT48 lagi. Pada saat itu aku malu banget, sedih, ngerasa gagal karena selalu dibanding-bandingkan. Apalagi ditonton banyak orang di teater.
Rasanya kayak diremehkan sekali. Itu nggak cuma satu kali show, tapi terjadi selama beberapa bulan. Aku harus menahan semua perasaan itu dan nggak bisa nunjukin di stage. Setiap sebelum unit, aku pasti bawa stand mic ke depan kaca di belakang, yang sebetulnya waktu itu nggak boleh. Buat latihan pakai earphone, buat mikirin hari ini post mau freestyle apa ya, biar orang nggak bosen. Selalu aku setiap show, gimana ya biar hari ini beda gitu. Aku selalu takut hari ini yang dipanggil siapa ya, kok aku mikir kayak gitu. Pokoknya di momen ini aku sering nangis kalau habis show. Selalu mikir, apakah aku emang sejelek itu ya gitu. Aku selalu minta review staff dan juga fans, tapi kepikiran omongan orang. Di sisi lain kesel sama diri sendiri, dan rasa percaya diriku sangat gak stabil pada saat itu. Sampai akhirnya ada salah satu staff yang kata-katanya aku ingat sampai sekarang, dan itu yang bikin aku bangkit di masa-masa terakhir TWT. Dia ngomong, Kak Putri, ngomong, Amena Pianis emang bukan lagu kamu, tapi kamu yang menyempurnakannya. Setelah itu aku membaik dan tersadar bahwa aku berhasil dan bisa membawakan lagu tersebut dengan cara dan versiku sendiri. Lanjut di tim K3. K. Apa? Oke. Tim yang penuh tantangan. Aku benar-benar mencurahkan semuanya dan menghindari hal-hal yang gak mengenakan. Aku mencoba mencapai limit, berambisi, gak mau kalah, mau jadi yang terbaik, mengasah skill, membagi waktu kuliah, dan belajar kebersamaan dengan tim. Semua pokoknya aku dapetin di K3 dan disinilah aku juga sering memaksakan diri. Yang paling aku ingat adalah momen saat event perayaan ENIF Gen 3 yang ke-5 tahun. Karena kita udah di tim masing-masing, makanya pengen banget bikin event bareng lagi. Tapi tiba-tiba beberapa hari sebelumnya, aku terkena musibah di mana kakiku luka dan harus dijahit. Iya kan? Iya. Tapi karena aku gak mau ngecewain banyak orang, aku gak mau bikin repot dan ngerasa harus bertanggung jawab dan profesional. Akhirnya aku tetap perform dengan kaki aku yang masih dijahit itu. Waktu event tuh gak berasa sama sekali, aku pun enjoy dan seneng banget. Kita ngerasa happy banget bisa kumpul. Tapi seselesainya di rumah aku bener-bener nangis-nangis karena perih dan kaki aku jadi bengkak. Aduh itu gak mungkin juga aku ngomong di sosial media dan cerita ke kalian semua. Jadi waktu itu aku cuma bisa nerima aja karena ini udah terjadi. Habisnya aku juga dimarahin sama dokter karena pengobatannya jadi lama. Aku pun tetap kuliah dan teater Sakagari meskipun gak ikut semua lagu. Sampai sekarang bekas lukanya masih ada. Ini adalah salah satu pengorbanan yang gak bakal aku lupakan. Meskipun salah dan jangan ditiru, gak boleh, please jangan banget. Aku pun juga heran kenapa dulu aku kayak gitu. Tapi bener-bener aku bisa merasakan berjuang di atas kesakitan, salah satunya adalah di momen ini. Selanjutnya Sosenkyo. Event yang paling ditakutin ya sepertinya. Sebenarnya aku gak suka suasananya. Penuh persaingan, emosi, bikin perasaan naik turun, sering dikira egois, tapi pride-nya tinggi. Aku yang cinta damai ini bingung harus nanggepinnya kayak gimana karena hati gak tenang.
Tapi berkat Sosenkyo aku bisa lihat gimana usaha-usaha fans aku. Mereka sangat solid dan mau maju bersama. Aku bersyukur akan hal itu. Titik dimana aku harus memanfaatkan dan mempertahankan posisi. Rasanya kayak di ujung tombak. Pilihannya antara kamu stay, naik atau turun. Kalau kamu naik, kamu harus banyak belajar. Tapi kalau kamu stay, susah mempertahankannya. Tapi kalau kamu turun juga susah naiknya. Aku bingung banget sama semua perasaan ini selama Sosenkyo. Tapi aku ngerasa karena kesempatannya besar, aku juga gak mau ngelewatinnya. Setiap posisi punya cerita masing-masing. Mulai dari 32, 26, kemudian langsung naik ke 1, turun ke 2, dan naik lagi ke 1. Sungguh sebuah proses yang menegangkan. Tapi kalau diceritain detailnya, satu-satu gak akan cukup. Tapi intinya aku gak menyesal sama sekali atas naik turunnya. Emang sulit banget, pressure-nya juga besar. Tapi itu yang paling berpengaruh untuk membentuk seorang Shani yang sekarang. Terima kasih, Sosenkyo. Momen terakhir adalah New Era. Jujur di awal New Era adalah poin terendah aku di JKT48. Ini cerita aja ya karena udah last show dan udah lewat juga. Aku tuh sadar ternyata bukan posisi, blocking, fans, naik turun, dan jalan cerita yang jadi titik terendah aku. Tapi momen dimana aku tersadar ternyata selama ini aku tuh gak mengenal diriku sendiri, itu adalah hal yang sangat disayangkan. Rasanya kayak, kamu ini ngapain aja selama ini, kamu ini kemana aja gitu. Terlalu banyak perasaan yang gak bisa diungkapkan juga. Aku sempat bingung harus fokus kemana, apa sih yang sebenarnya aku cari, dan aku ngejar apa. Sampai di titik dimana aku ngerasa kasihan sama diri sendiri karena terlalu banyak berjuang, sampai banyak mengorbankan ini itu. Merasa overpush ke diri sendiri, terlalu keras dan gak bisa tenang. Denial karena pengen fokus ke diri sendiri, tapi posisiku di JKT48 gak bisa seperti itu. Aku nggak bisa ngelak gitu realita yang ada di sini tuh kayak gimana. Aku sampai nggak tahu mau ngikutin hati atau pikiran. Terlalu banyak pressure, nggak mau ketemu orang dan sampai udah nggak bisa dikasih semangat. Setiap dikasih semangat tuh aku mikirnya sedih, malah kayak oh ternyata aku memang butuh disemangatin ya gitu. Apakah aku semenyedihkan itu sampai orang harus ngasih aku semangat? Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Dan kadang kan orang suka kepo. Jadi Shani itu enak ya. Tiap ngaca apa yang dirasain gitu. Enggak guys. Ada masa dimana bahkan setiap aku ngaca itu langsung nangis. Saking aku ngerasa kasihan sama diri sendiri. Aku tuh suka ngasih afirmasi gitu. Kadang aku ngomong makasih, tapi aku juga kadang ngomong maaf ya kamu harus nanggung semua ini gitu. Sebelum show juga kadang suka bingung. Aku sering beberapa kali dulu di backstage suka nangis sebelum show. Sekarang aku harus jadi siapa lagi? Aku harus nunjukin yang mana gitu. Beberapa banyak yang bisa aku tunjukin karena aku gak bisa tunjukin semuanya. Dan masih banyak lagi. Tapi untungnya aku sudah ngelewatin semua masa-masa itu. Berkat New Era juga. Aku bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Selama jadi kapten aku juga enjoy banget. Aku sangat menikmati dan bisa belajar banyak banget dari kapten 2,5 tahun belakangan ini. Aku sangat didewasakan dan sangat dikuatkan setelah bisa berdamai dengan semuanya. JKT48 juga banyak explore. Membernya mau berjuang bareng. Terima kasih adik-adik semua, kesayangan aku. Ditemenin staff juga yang setia membantu dan juga fans yang makin banyak. Aku merasakan JKT48 beberapa tahun ini adalah benar-benar baru dan berbeda.
Sekarang perasaanku cuma lega, gak ada rasa kecewa dan gak ada rasa kurang. Bener-bener bersyukur dan bahagia ketemu banyak orang baik, dan bangga bisa survive ngelewatin semuanya. Ini adalah sedikit ceritaku, dan bagaimanapun momen bahagianya jauh lebih banyak. Mohon maaf aku gak bisa sebut satu-satu, tapi percayalah aku sangat mengapresiasi dan menghargai semua orang yang membantuku. Semua berperan di perjalananku di JKT48. Kalian orang-orang hebat yang berpengaruh juga di hidupku. Semoga JKT48 makin sukses ke depannya dengan project-project yang keren. Member juga semangat meneruskan perjalanan ini. Semangat ya adik-adik. Semangat, aku percaya kalian bisa dan kalian punya potensi yang sangat besar. Bahkan waktu aku seusia mereka aku gak kayak gitu. Jadi aku yakin kalian pasti bisa. Untuk staff mohon dibantu anak-anak ini supaya bisa lebih eksplor lebih banyak lagi ya. Dan untuk fans tolong sayangi dan jaga anak-anak ini dan disupport secara tulus. Aku bahagia banget bisa lulus di masa ini bareng sama semuanya. Terima kasih, ini adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat menyenangkan. Aku bukanlah Shani yang sempurna, tapi perjalananku di JKT48 yang sempurna. Semuanya aku pamit. Jangan lupa anakku. Terima kasih.